warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendidik dan penonton YouTube channel Harisniawati? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selanjutnya video berikutnya adalah untuk tugas kelima, yaitu merencanakan penyajian materi pelatihan yang kita biasa tahu adalah sebagai RPP atau RPS. Oke, tujuannya adalah merancang sesi pembelajaran, mempersiapkan bahan atau perlengkapan pembelajaran dan media yang digunakan, mengorganisasikan lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran. Nah, ini tujuannya. Nah, tentu saja langsung ke elemen 1 ya, atau bab 1, yaitu merancang sesi pembelajaran, materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran diidentifikasi. Ini sekarang yang diidentifikasi adalah materinya ya. Materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran disusun dalam sesi dan tahapan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, kalau RPP ini nanti adalah langkah-langkah bagaimana kita ketika program pelaksanaan tatap muka itu, kita melakukan tatap muka itu bagaimana. Nah, elemen kedua adalah pembelajaran dan media yang digunakan. Nah, sekarang media yang digunakan. Tadi media di mendesain media. Nah, ini media yang digunakan langsung disebutkan di sini. Nah, bahan perlengkapan pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan diidentifikasi dan dikelompokkan. Apa saja yang dibuat ya, disebutkan. Bahan atau perlengkapan pelajaran dan media pembelajaran yang digunakan disusun dalam bentuk rencana pembelajaran ya. Tadi diidentifikasi dulu kemudian disusun. Oke, baik Bapak Ibu, biasa yang pendidik pasti tahu ya dalam hal ini. Nah, sekarang bab 3 atau elemen ketiga adalah mengorganisasikan lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran. Oke, seperti tempat, proses pembelajaran beserta fasilitasnya diidentifikasi dengan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian media atau sarana pendukung pembelajaran yang akan digunakan baik untuk instruktur maupun peserta pelatihan disiapkan. Nah, ini ya. Kemudian fasilitas atau bahan perlengkapan pembelajaran, media pembelajaran dan jadwal pembelajaran diorganisasikan sesuai dengan rencana pembelajaran. Namanya juga RPP ya, rencana pembelajaran. Apa saja yang akan dilakukan, step-stepnya, langkah-langkahnya. Seperti misalnya kita persepsinya pertama harus menyapa peserta, harus salam dulu, berdoa, terus menyapa peserta, kemudian kita baru masuk ke materi ya. Namun kalau untuk ketika kita diilustrasikan untuk pertemuan pertama, tentu saja kita harus sebutkan dulu kontrak belajarnya, terus kemudian cara penilaiannya ya. Terus kontrak belajar itu cara penilaian dari UTS, UAS, terus kemudian tugas-tugas, kuis-kuis, terus kemudian juga kehadiran itu sangat berpengaruh tentu saja. Terus kemudian langkah-langkah step-step ketika kita pelaksanaan program tatap muka tadi itu disebutkan ya, tadi jangan sampai terlewat. Setelah menyampaikan materi, kita harus perlu evaluasi, berinteraksi antara pemapar dengan peserta. Jadi di situ kita mengevaluasi, kita tanya pendapatnya minimal. Tidak ada yang salah ketika kita menanyakan pendapat. Namun setelah itu kita memberikan kesimpulan untuk menjadikan pencerahan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, RPP ini hanya langkah-langkah Bapak Ibu dan rencana-rencana yang akan dilakukan. Jangan sampai terlupa gitu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.